polisi aja nggak mau nganggap dia kan dikeluarin dari sahabat polisi. Terus setiap dia story apa tentang ngebelain gue nggak pernah repost, sakit hati, nyeri hati, emang enak. Dah, gue cuma mau bahas sampai situ aja. Betina, katanya nggak mau nyenggol gue. Tapi lu senggol-senggol gue juga, nggak konsisten lu. Udah gitu, pernyataannya fitnah lagi. Kayak gini, mau kalian jadikan panutan, kayak gini. Nggak ada berita kebenaran dari mulutnya, fitnah semuanya, ya. Contohnya nih, lihat ya, kata dia gue itu dipecat sama sahabat polisi Indonesia. Padahal gue itu mengundurkan diri. Terus katanya kebanyakan pakai narkoba. Gue yakin. Hei, berkacalah sama dirimu, ya. Dia sakit hati gara-gara nggak gue posting-posting. Kesalahan terbesar dalam hidup gue itu adalah tulus kasihan mendukung elo waktu lu dibui. Ya, lo tuh nggak pantas disandingkan dengan manusia yang rata-ratanya bernurani dan berakal. Buat kalian yang masih menyanjung-nyanjung betina sarap, lihat ini video perjuangan Bunda Korla. Halo sahabat fakta 5D, ketemu lagi dengan 5D yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita, dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Tengku Zanzabila, sahabat polisi, anggota sahabat polisi Indonesia, geram dengan Nikita Mirzani karena dia dibongkar oleh Nikita Mirzani, difitnah lebih tepatnya. Tengku Zanzabila pun tidak terima dan mengatakan Nikita Mirzani itu betina sarap. Hal ini berkaitan dengan konflik antara Nikita Mirzani dengan Bunda Korla yang turut dikomentari oleh Tengku Zanzabila. Dan memang beberapa waktu yang lalu tentu Zanzabila merupakan salah satu orang yang mendukung Nikita Mirzani saat Nikita ditahan. Dan akhirnya Nikita dibebaskan dalam kasus pencemaran nama baik yang melibatkan nama Dito Mahendra dan Nindi Ayunda. Ngelihat orang kena musibah itu minimal prihatin, ya. Di sini gue tidak membela Nikita Mirzani, cuman gue sudah cari tahu informasinya, ya, dari berita-berita digital. Jadi ceritanya ada orang yang mengadu kepada Nikita Mirzani tentang penyekapan dan penyiksaan yang dilakukan oleh pelapor. Lalu Nikita Mirzani speak up, ya. Nah di situ mungkin Nikita Mirzani menyantumkan identitas, ya, sehingga dia dijerat ITE atau pencemaran nama baik. Yang jadi pertanyaan gue adalah, yang dikatakan Nikita Mirzani itu benar apa tidak? Apakah si pelapor itu lolos dari kesalahan? Nah, kalau terbukti yang dikatakan Nikita Mirzani itu adalah benar, kenapa yang ditangkap hanya satu orang? Nikita mungkin tidak paham ITE, ya, kita nggak tahu. Tapi untuk penyiksaan, masa iya nggak paham kalau orang nyiksa seseorang itu bisa kena tindak pidana gitu? Coba dong, kita mau tahu. Semalam dia ditangkap oleh kejaksaan ya, Nikita ya? Oke, kita pengen tahu si pelapor itu bersih apa enggak. Kalau enggak, tangkap dua-dua, itu baru keadilan, ya. Dalam video di akun TikToknya, dia mengunggah pernyataan Nikita Mirzani yang memfitnah dirinya, katanya dia dipecat dari sahabat polisi. Dan dia pun memberikan keterangan di chat yang dia katakan bahwa dia dipecat, tapi dia memberikan bukti bahwa dia bukan dipecat tapi mengundurkan diri. Dalam chat itu ada dialog dengan seseorang yang kemungkinan ketua dari sahabat polisi, yang dia meminta bahwa dia ingin diputuskan surat pengunduran diri. Masku, apa kabar? Masih simpan surat pengunduran diriku enggak? Fotoin dong. Alhamdulillah, kabar baik kak. Siap kak. Begitulah mungkin untuk menjawab Nikita Mirzani dan menjawab fitnahan dari Nikita Mirzani bahwa dia mengatakan Tengku Zanzabila dikeluarkan dari keanggotaan sahabat polisi Indonesia. Dan memang di banyak media pernah diberitakan bahwa Tengku Zanzabila memang mengundurkan diri dari keanggotaan sahabat polisi Indonesia. Dan di situ juga disertakan adanya surat pengunduran diri dari Tengku Zanzabila. Tapi meski begitu, Tengku Zanzabila ini adalah seorang bayangkari, istri dari seorang perwira polisi. Dan ini sudah cukup untuk membantah fitnahan dari Nikita Mirzani bahwa dia mengatakan Tengku Zanzabila dipecat dari anggota kepolisian. Nah, inilah surat pengunduran diri Tengku Zanzabila
dari anggota Sahabat Polisi Indonesia. Apakah ini sudah masuk delik pencemaran nama baik, fitnah di media sosial? Dan tentunya Tengku Zanzabilah sangat mudah untuk memproses Nikita Mirzani dengan dugaan tindak pidana pencemaran nama baik karena sudah melakukan fitnah di media sosial. Kita tunggu saja apakah Tengku Zanzabilah ini akan mengambil langkah hukum terhadap Nikita Mirzani karena dia bisa membuktikan bahwa apa yang dikatakan Nikita adalah fitnah belaka. Dikeluarin dari Sahabat Polisi. Terus setiap dia story apa tentang ngebelain gue nggak pernah repost, sakit hati, ini rehate, emang enak. Dah, gue cuma mau bahas sampai situ aja. Betina, katanya gak mau nyenggol gue, tapi lu senggol-senggol gue juga, gak konsisten lu. Udah gitu, pernyataannya fitnah lagi. Kayak gini, mau kalian jadikan panutan, kayak gini, gak ada berita kebenaran dari mulutnya, fitnah semuanya, ya. Contohnya nih, lihat ya, kata dia gue itu dipecat sama Sahabat Polisi Indonesia, padahal gue itu mengundurkan diri. Terus katanya kebanyakan pakai narkoba. Gue yakin. Hei, berkacalah sama dirimu ya. Dia sakit hati gara-gara nggak gue posting-posting. Kesalahan terbesar dalam hidup gue itu adalah tulus kasihan mendukung elo waktu lu dibui. Ya, lo tuh nggak pantas disandingkan dengan manusia yang rata-ratanya bernurani dan berakal. Laporan Mbak Ima dan Paula. Gimana Mbak? Gimana soal laporan laporannya kita laporkan sebagai saya perwakilan dari Sahabat Polisi Indonesia. Kenapa kami melaporkan? Karena di sini kami tidak terima dia melecehkan institusi Polri. Begitu. Juga pembodohan konten-kontennya yang disebarluaskan oleh masyarakat. Itu menurut saya sangat tidak mendidik. Gitu. Tapi dia tadi kan sudah datang ke polsek untuk melakukan permintaan maaf. Oke. Polisi sendiri. Kalau minta maaf itu, kalau bayangkan aja kalau ada beberapa banyak konten kreator yang melakukan hal serupa, lantas kita hanya memaafkan, lalu mereka akan berpikir, oh iya kita buat aja dulu, ntar kan dimaafin begitu Mbak. Jadi untuk saat ini kita belum ada kata damai. Mbak, penekangan berarti sama laporan ini terkait pembodohan konten yang dibuat itu ya? Ya, pelaporan palsu dan pelecehan buat institusi. Ya. Terima kasih Mas. Pasalnya aja berapa pasalnya? Gimana? Pasal yang dikenakan. Pasalnya untuk sementara yang 220. Memberitahukan atau mengadukan bahwa telah dilakukan suatu perbuatan pidana, padahal mengetahui bahwa itu tidak dilakukan. Gitu. Berapa tahun? Itu nanti yang dijelasin sama yang lebih ini aja, yang lebih paham soal hukum dan pasal. Terima kasih. Tapi Mbak, memberi ultimatum nggak Mbak? Karena memang dia kedekatan banget sama pihak kepolisian itu, makanya dia. Kalau itu nggak menjadi urusan saya sebagai masyarakat dan Sahabat Polisi itu aja. Mbak, ini ada memberikan somasi dulu ke Nanti akan dilakukan. Kalau uang haram, terus ngasih makan anak-anak saya pakai uang haram juga. Ya udah. Kalau begitu, balikin uang saya. Kalau nggak, saya laporin ke polisi lusa, hari ini sama besok. Kalau besok dia minta maaf lusa, saya ke kantor polisi.